Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tema ceramah singkat kita pada kesempatan ini adalah puasa menyempurnakan kualitas iman, Islam dan ihsan. Dalam sebuah hadis sahih Nabi mengatakan Abdulul mu'minina iman, Abdulul mu'minina Islam. Orang beriman yang paling abdul keislamannya man salimal muslimuna min lisani. Ciri mereka, tanda mereka adalah orang-orang yang lisannya dan tangannya membuat orang banyak jadi selamat. Kata Islam itu berasal dari kata salima. Arti dasarnya adalah selamat sejahtera. Jadi Nabi membuat ciri permanen bahwa ciri-ciri keislaman seseorang itu sempurna adalah terjaga tangannya, terjaga lisannya untuk tidak membuat kerusakan. Kalau kita puasa, salah satu yang paling ditahan supaya tidak gugur dosanya adalah lisan. Sampai-sampai Nabi mengatakan, siapa yang tidak mampu menahan lisannya min qaulaz zur, dari berbohong, menyakiti orang, maka Allah tidak butuh dengan haus dan lapar yang dia persembahkan. Ini artinya puasa yang diwajibkan Allah kepada kita sebenarnya adalah untuk menyempurnakan keislaman kita. Karena di dalam puasa ini kita menahan hawa nafsu, kita tahan tangan kita untuk tidak menjalimi orang, tidak menyakiti orang, kita tahan lisan kita untuk tidak berbohong, tidak mengata-ngatai orang, dan tidak menyakiti dengan kata-kata yang kejam dan menyakitkan. Karena itu bahagian dari tugas kita ketika kita melaksanakan ibadah puasa. Maka secara langsung sebenarnya puasa itu menyempurnakan keislaman yang sudah kita miliki. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan keimanan kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan lanjutan hadis, wa afdalul mu'minina imanan. Dan orang beriman yang paling afdal, yang paling unggul, paling mulia keimanannya adalah ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling baik akhlaknya. Siapa orang yang paling baik akhlaknya? Tentu saja orang yang paling bisa bijaksana mengendalikan hawa nafsunya. Karena semuanya kejahatan sebenarnya sangat berkaitan dengan hawa nafsu. Kenapa kita buruk sangka dengan seseorang? Kenapa kita mencaci maki seseorang? Kenapa kita menyakiti? Jawabannya karena hawa nafsu tak terkendali. Maka orang-orang yang terburuk di dunia ini, kata Allah, Al-Ghazali juga mengatakan orang yang paling gelap rohaninya di samping orang ateis adalah orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Apa ra'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Yang artinya
apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Emang bagaimana rupanya menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan? Orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, maka dia tidak akan pernah mau ke masjid. Dia akan mengikuti apa keinginan hawa nafsunya. Dia tidak akan kenal dengan halal haram. Istri orang dianggapnya istrinya, uang orang dianggap uangnya, ya. Mobil orang mobil dia, motor orang motor dia, sepatu orang sepatunya, semuanya pokoknya apa yang diinginkan hawa nafsunya dia lakukan. Gak peduli dengan halal haram. Inilah orang yang mempertuhankan hawa nafsu. Karena yang dituhankan itu cenderung dipatuhi dan dituruti. Kalau kita mematuhi hawa nafsu, berarti kita mentuhankan hawa nafsu. Kalau kita mematuhi Allah dengan baik, maka kita mentuhankan Allah. Tapi kalau yang kita patuhi hawa nafsu, maka kita mentuhankan hawa nafsu. Apa kecenderungan hawa nafsu? Hawa nafsu itu cenderung berbuat dosa, tidak pernah kenal halal haram, ya. Dan salah satu yang paling kuat dalam mengendalikan hawa nafsu cuma puasa. Hawa nafsu itu gak bisa dibunuh, dia bisa dikendalikan. Dan alat kendali yang paling kuat adalah puasa. Maka ketika bulan puasa, wasudipati syayatin, setan-setan pun terbelenggu. Kenapa setan terbelenggu? Karena kendaraannya hawa nafsu itu yang kita miliki itu dikendalikan. Maka dia seperti terpenjara, gak bisa berbuat banyak. Ya bayangkan, setan itu kan suka menyuruh kita buat jahat, menggoda kita. Dia suruh kita merampok, dia suruh kita mencuri, dia suruh kita memandang yang tidak baik. Tapi kita puasa, kita nahan diri. Gak mungkin lah orang puasa mau mencuri. Gak mungkin orang puasa yang menahan diri mau melihat yang haram. Gak mungkin seseorang yang puasa mau melakukan dosa-dosa besar, karena dia sedang menahan diri. Nah, ketika hawa nafsu ditahan, maka setan merasa terpenjara. Gak ada alat dia untuk menguasai manusia. Memang dia katakan ke Tuhan, ke Allah, dan pernah dialog juga dengan seorang nabi, Nabi Zakaria. Dia terus terang, ya, kalau tidak ada hawa nafsu, maka aku tidak akan pernah bisa menguasai, menghancurkan manusia. Ya Allah, kalau aku sendiri, aku tidak akan sanggup menggoda, menghancurkan manusia. Kasih aku bantuan. Maka dikasihlah bantuan hawa nafsu, ya. Maka ada satu riwayat, ketika satu kaum, satu kampung, satu komplek dicabut Allah hawa nafsunya, maka masyarakatnya ke masjid aja pagi, siang, sore, malam, beribadah aja. Gak ada lagi yang mau kerja, malas kerja, malas membangun, malas ngapa-ngapain, mau mereka bersama Allah aja. Ternyata yang membuat manusia ini berkreativitas adalah hawa nafsu. Karena hawa nafsu itu kepinginnya banyak, ya. Dan kita disuruh mengendalikannya, bukan membunuhnya. Wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan orang yang menahan hawa nafsunya, maka surgalah tempatnya. Maka orang-orang yang paling bagus akhlaknya adalah orang yang paling rajin puasa. Kenapa? Karena mereka paling sering mengendalikan hawa nafsunya. Karena kejahatan bermula dari setan dan hawa nafsu. Maka puasa itu sangat berfungsi, sangat kuat fungsinya untuk apa? Untuk menyempurnakan keimanan kita, ya. Dan yang terakhir, puasa itu ternyata sangat-sangat besar manfaatnya untuk menyempurnakan bukan hanya Islam dan iman kita, tetapi juga ihsan. Apa itu ihsan? Anta'budullah ka'annaka tara. Engkau menyembah Allah seperti benar-benar melihat Allah. Bagaimana cara menyembah Allah seperti benar-benar melihat Allah? Maka lihatlah Allah dengan pandangan mata hati, ketajaman rasa, kepekaan hati. Dan orang-orang yang puasa dipastikan orang yang paling peka hatinya, rasanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itulah Allah Subhanahu wa ta'ala mengiklankan
Ya, as-saumu li wa ana azzi'ubi. Puasa itu untukku dan aku yang bisa balasnya. Kenapa? Karena yang tahu puasa atau tidak hakikatnya adalah Allah. Kalau kita baca Quran, pahalanya 10 hasanah 1 huruf. Kalau kita sedekah kali 10 kali 70 kali 700. Tapi tiba giliran puasa, malaikat nggak bisa catat nih berapa banyak pahala orang puasa. Nggak ngerti dia. Dia hanya bisa catat nih puasa nih, enggak gitu aja. Kenapa? Karena puasa itu tidak hanya menahan hawa nafsu, makan minum saja, tetapi juga menahan hati kita agar tidak berpaling dari Allah, menahan hati kita agar selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Setiap kali kita mau bermaksiat, kita ingat Allah. Setiap kali kita mau melakukan sesuatu yang salah, kita memandang Allah. Maka semakin lama kita puasa, semakin tajam mata hati kita, semakin tajam rasa kita. Maka wajar kalau ada orang biasa, rajin puasa, rajin tirakat puasa, itu rasanya sensitif sekali. Dibanding kiai, walaupun dia kiai tetapi tidak rajin puasa, firasatnya lemah. Tidak sensitif dia. Salah satu sahabat yang paling sensitif firasatnya adalah Imam Ali. Nah, ketika kita lacak di hadis, ternyata salah satu amalan yang paling disukai Imam Ali adalah puasa. Ternyata amalan sunnah yang paling dia sukai adalah puasa. Nabi paling suka 3 amalan, Jibril paling suka 3 amalan, Abu Bakar paling suka 3 amalan, Umar, Utsman juga, dan Ali juga 3 amalan dia suka. Dan salah satunya adalah puasa. Kalau Utsman salah satunya paling senang dia baca Quran, maka meninggal wafat dalam keadaan membaca Quran. Dan menurut riwayat ketika dia membaca Quran, dia dibunuh, darahnya itu tumpah mengenai Quran. Maka sehingga kata ulama, wal yatalattab, tulisan wal yatalattab itu ditulis merah oleh para ulama untuk mengenang tumpahnya darah Utsman ke kalimat wal yatalattab itu. Maka Quran lama itu ditulislah wal yatalattab dalam huruf merah. Ya. Sebagai hikmahnya. Maka masyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan anggap sepele dengan amalan ibadah puasa ini. Ibadah puasa ini diwajibkan, dijadikan amalan pilar, amalan fardu. Jangankan kita, min qablikum, orang-orang sebelum kita pun untuk menajamkan hati mereka, menajamkan firasat, menajamkan mata hati mereka agar mereka bisa memandang Allah, sensitif rasa mereka kepada Allah sehingga bisa mereka menangkap ilham, menangkap firasat dari Allah, semuanya melakukan puasa. Bahkan Sunan Kalijaga kita lihat sebelum dia diangkat layak menjadi wali, disuruh puasa. Dia diam diri munajat puasa berhari-hari, berbulan-bulan. Setelah dia tunduk hawa nafsunya, barulah dia layak menjadi wali. Itu pun waktu itu belum sempurna, minta dikubur lagi agar hatinya benar-benar bersih dari selain Allah Subhanahu wa taala. Karena memang amalan puasa ini adalah amalan yang sangat dahsyat dibandingkan amalan-amalan lainnya yang kalau kita amalkan dengan serius, dia akan menyempurnakan keimanan kita, akhlak kita, menyempurnakan keislaman kita, lisan kita, dan menyempurnakan hati, qalbu kita. Karena ketika kita puasa, kita menahan nafs. Nafs jiwa kita itu selalu bersekutu dengan hawa nafsu dan setan. Di nafs kita, jiwa kita, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, diilhamkan, dilengketkan Allah hawa nafsu, kemudian diletakkan setan mengalir di darah kita dan di jantung kita atau di dinding-dinding hati kita. Maka setan dan hawa nafsu menarik jiwa kita, nafs kita untuk dikotori berbuat jahat. Maka apabila kita mampu mengendalikan hawa nafsu, hawa kita, maka nafsu kita akan stabil, dia akan mengalami ketenangan. Dan apabila ruh kita mampu membawanya, qalbu kita membersihkannya, maka jadilah nafs kita itu nafs mutmainnah. Apa ciri nafs mutmainnah? Nafs yang tunduk kepada ruh dan qalbu yang mencintai Allah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Maka dia selalu saja nanti mengingat Allah dan selalu merasa bersama Allah. Dalam kondisi itulah nanti dia akan dipanggil
ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang. Kenapa dia tenang? Karena dia tidak dalam kendali hawa nafsu, dia tidak dalam kendali setan. Dia kendali yang mengendalikannya adalah qalbunya yang selalu ingat Allah, ruhnya yang selalu mencintai Allah dan ingin kembali kepada Allah dalam keadaan dimuliakan. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan puasa ini dengan sebaik-baiknya dan mudah-mudahan Allah membantu kita untuk istiqamah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.